Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di tahun 2024 mendatang. Hal itu terungkap saat dirinya berbicara dengan Denny Indrayana. Mahfud mengakui pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari yang lalu. Beragam hal diobrolkan dirinya dengan Denny. Denny itu ya adik saya, junior saya ya. Jadi sering ke rumah, sering ke sini. Yang pertemuan terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu ya. Kesiapan pemilu 2024, Mahfud lantas mengungkap beberapa hal yang ditanyakan Denny kepada dirinya. Salah satunya terkait jadi tidaknya pemilu 2024. Perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu tahun 2024. Kemudian kepada saya lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Sri Mulyani dan kepada Kepala BIN. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya Menko. Jika Pak Mendagri udah mengorganisasi politiknya, Bu Sri Mulyani suruh menyediakan uangnya, BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan saya jamin pemilu itu 2024. Jadi kalau di luar ada itu ya saya tidak tahu, itu urusan politik. Presiden memastikan pemilu 2024 itu jalan. Tegaskan tak dukung Anies, Mahfud MD lantas mengungkap lagi pertanyaan Denny apakah dirinya boleh mendukung Anies. Mahfud menjawab boleh. Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa, Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya sebab itu merupakan hak politik setiap orang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silahkan, itu adalah hak politik, ucap Mahfud. Tak ada upaya jegal Anies setelahnya menurut Mahfud. Pembicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan kasus Formula E di KPK. Mahfud menegaskan bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal dan tidak ada sama sekali. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak Anda. Loh, kalau saya bilang enggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah. Memang, lalu disebutlah ketua partai ini kasusnya. Ketua partai ini kasusnya, ungkap Mahfud menjelaskan. Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar tak dikait-kaitkan dengan urusan partai politik yang tengah bersiap menghadapi Pilpres 2024. Dia berbicara demikian menanggapi pernyataan Nasdem yang menyebut Jokowi komplain ke Surya Paloh mengenai deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Itu urusan partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya presiden? Kata Jokowi di Jakarta Pusat. Ia pun meminta sejumlah persoalan tak dikait-kaitkan dengan istana. Dia mengklaim pemerintah punya pekerjaan yang banyak ketimbang mengurusi urusan partai politik. Jangan sering dihubung-hubungkan dengan istana, dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak, ungkap Jokowi. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut Presiden Jokowi komplain kepada Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Sugeng mengatakan komplain tersebut disampaikan Jokowi ketika bertemu Surya Paloh di istana beberapa hari yang lalu. Sementara itu, pakar politik Mahfud Morod ikut menyoroti tajam kontrak politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibongkar oleh Sandiaga Uno. Menurut Makmun, perjanjian Prabowo dan Anies itu tidak tepat diberlakukan untuk Pilpres 2024.
melainkan teruntuk tahun 2019 lalu. Tapi kalau saya mencoba membaca ya, ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah terjadi 2016 mungkin, kata Ma'mun dikutip dari tayangan TV One. Artinya sangat mungkin perjanjian itu kalaupun ada kok rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019. Jadi rasanya tidak di 2024 sambungnya. Ma'mun lalu menyinggung mengenai perjanjian batu tulis di antara Megawati dan Prabowo pada Pilpres 2009 yang tidak dijalankan meskipun untuk Pilpres selanjutnya. Apalagi mengenai perjanjian antara Prabowo Anies ini. Lalu Ma'mun menyampaikan bahwa kontrak politik tersebut berkaitan dengan masalah moralitas. Ini soal moral, perjanjian moral ya antara pihak-pihak yang terlibat dalam setiap kesepakatan politik. Sebenarnya kalau ada materinya kan, itu punya kekuatan hukum juga untuk dalam pengertian bahwa orang harus taat terhadap apa yang telah ditandatanganinya, ungkapnya. Lebih lanjut, muncul persoalan yang tidak terlalu begitu penting dan membuat pecah belah antara Sandiaga dengan Anies Baswedan. Sandiaga Uno sempat mengungkap adanya perjanjian tulis antara Prabowo dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau Pilpres. Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu. Tepatnya sebelum pendaftaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin bermaterai Pak perjanjian itu. Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Karena ditanya waktu itu sama saya, nggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya, tapi karena saat itu saya ditanyakan dan seingat saya memang pernah dibuat perjanjian itu, dan itu bisa jadi batu pijakan dan menjadi diskursus yang baik ya.